Jokowi akan dapat peran penting di pemerintahan baru mendatang. Bagaimana mengartikan peran Jokowi di pemerintahan baru nanti? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga peneliti politik dari ICS Yusof Ishak Institute, Pak Made Supriyatma. Pak Made, Pak Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya ke Pak Doli dulu ya Pak Made. Jadi Pak Erlangga bilang katanya Pak Jokowi akan dapat peran di pemerintahan baru nanti. Perannya seperti apa Pak Jokowi nanti Pak Doli? Ya, kalau kami kan prinsipnya Pak Prabowo, kemudian para ketua umum partai politik yang semua tergabung di TKN itu kan beberapa kali membangun narasi tentang pentingnya soliditas dan persatuan kesatuan. Nah, jadi sebenarnya dan salah satu bentuknya itu kan juga kita harus memberikan penghargaan terhadap para pemimpin-pemimpin kita yang selama ini sudah memberikan kontribusi terbaiknya buat bangsa negara. Semua presiden selalu disebutkan berkali-kali sama Pak Prabowo bahwa kita harus menghargai apa yang sudah mereka lakukan, peran apa yang sudah mereka sumbangkan buat bangsa dan negara. Nah, termasuk Pak Jokowi saya kira kan kita sama-sama tahu 2 periode ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa kita pada titik tertentu, prestasinya luar biasa, dan kemudian kemarin di dalam pemilihan presiden Pak Prabowo dan kami semua memang sering berkoordinasi, sering memberikan masukan-masukan kepada kami. Ya, jadi kalaupun kemudian ada pembicaraan di antara Pak Prabowo dengan para ketua umum partai untuk tetap melibatkan ya, kemudian menempatkan peran tertentu nanti terhadap Pak Jokowi untuk tentu ke depan 5 tahun ini bisa juga ikut membantu ya proses percepatan pembangunan kita. Saya kira itu sesuatu yang ya sudah dibicarakan pasti di antara sesama ketua umum partai politik itu. Pak Doli, nah, tapi soal perannya seperti apa? Saya kira kan nanti pertama kita harus paham sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan kita kan adalah sistem presidensial. Tentu nanti insya Allah kalau kemudian hasil KPU udah keluar, Pak Prabowo sebagai presiden dan wakil presidennya Pak Gibran, ya tentu semua peran-peran itu kembali kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Gitu. Pak Doli, tapi kan ada sempat informasi yang menyatakan Pak Jokowi itu juga akan ikut menyusun pemerintahan baru. Ini betul demikian Pak Doli? Dan bagaimana kalau kita bicara soal hak prerogatif presiden mendatang? Artinya Pak Jokowi juga bahkan ikut menentukan siapa yang kemudian akan menjabat menteri dan semacamnya? Ya, saya kira ini kan usulnya baru dari pimpinan-pimpinan partai politik ya. Nah, nanti kan kembali kepada Pak Jokowinya sendiri ya. Apakah Pak Jokowi berkenan atau tidak, itu kan berpulang kepada Pak Jokowi. Nah, soal tadi penyusunan posisi-posisi di kabinet, misalnya di pemerintahan, sekali lagi saya mengatakan kita ini menganut sistem presidensial. Untuk menyusun kabinet terutama itu adalah hak prerogatifnya presiden, bahwa kemudian presiden terpilih, kemudian membangun komunikasi, meminta saran, pandangan, pendapat, kepada siapa saja, apalagi Pak Jokowi, saya kira itu sesuatu yang lumrah saja. Baik, saya ke Pak Made. Pak Made, jadi kalau menurut Anda mendengar pernyataan dari Pak Doli soal peran dari Pak Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran kalau betul itu nanti akan dilantik, itu seperti apa Pak? Kalau saya sih saya setuju dengan Bang Doli. Saya kira Pak Jokowi lebih bagus mungkin ada di One Team Press gitu ya. Itu paling bisa diterima. Tapi kalau melihat sistem pemerintahan kita, sekali lagi saya juga setuju bahwa pemerintahan kita adalah presidensial. Pak Prabowo kalau terpilih dan kemudian Gibran, mereka yang akan diminta akuntabilitasnya, bukan Pak Jokowi. Kalau memilih menteri saya kira terlalu jauh. Ya, jadi jangan sampailah Pak Prabowo itu menjadi petugas partainya Pak Jokowi gitu ya. Sesuatu yang Pak Jokowi dan para pendukungnya selalu komplain dari dulu gitu bahwa dia ketika dijadikan petugas partai gitu ya. Jadi kalau menurut saya nanti kalau ada sesuatu dalam pemerintahan mendatang yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Ya, karena beliau yang akan jadi presiden gitu. Jadi kalau menurut saya
eh, apa namanya Pak Jokowi juga bukan sebuah kekuatan politik loh, walaupun mungkin ya popularitasnya besar dan lain sebagainya, tetapi beliau tidak punya partai. Ya, yang bisa ya partai yang punya massa gitu ya. Jadi juga nggak bisa dimintain akuntabilitasnya. Kalau seandainya tidak punya partai, kan tidak punya perwakilan di DPR. Jadi jangan kita kacaukan sistem ketatanegaraan ini. Kalau beliau menjadi one team press saja, memberikan nasihat, diminta atau tidak gitu oleh presiden, nah, presiden sendiri yang akan melakukan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Entah presiden, dan menurut saya, Baik, mengapa kita punya pemilihan, itu karena kita harus punya angin baru. Presiden yang baru punya kebijakan yang baru yang bisa berbeda dengan presiden lama gitu. Pak Mada, jadi peran yang tepat bagi Pak Jokowi di pemerintahan selanjutnya apa? One Impress. Sesimpel itu. Kalau saya lebih suka beliau pensiun. Ya, seperti Pak SBY, seperti yang lain-lain gitu ya. Kalau mereka punya pekerjaan yang lain atau mau membangun partai atau mendirikan partai, mungkin oke-oke saja kalau menurut saya. Atau kalau beliau mungkin kalau orang Golkar mau, tapi saya ragu bahwa orang Golkar akan mau Nah, gitu ya. isunya kan begitu. Beliau Isunya mungkin kan Pak Jokowi katanya mau masuk ke Golkar. Ini tidak gimana? tidak Pak Mada, tidak ada semudah sanksi dengan itu? tidak semudah itu mengendalikan partai, Pak. Ini institusi yang sudah bertahan lama dan bertahan ya dalam hujan badai dan lain sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba ada orang baru mengambil alih. Anda mau? Saya kira juga tidak terlalu gampang ya, tidak terlalu gampang untuk melakukan Berat itu. ya dengan Berat. informasi itu ya? Berat, menurut saya berat. Kita real aja lah, kita berhitung secara politik lah, berat kalau Oke. itu. Jadi kalau menurut saya kalau beliau membangun partai baru ya silakan gitu. Tapi saya juga merasa itu berat karena ketika tadi Pak Mada bicara soal kayaknya berat, Pak Doli langsung senyum gitu ya Pak Doli ya? Enggak, maksudnya begini, kalau kami ya dari Partai Golkar kan prinsipnya adalah kami adalah partai terbuka. Ya. Siapa saja kami sangat senang kalau ingin bergabung, artinya punya visi dan panah yang sama, aspirasi yang sama dengan Partai Golkar. Jangankan seorang presiden, ya rakyat biasa saja kalau ingin bergabung sama Golkar kami cukup senang sekali. Jadi ya itu berpulang sana Pak Jokowi, tapi apa namanya? Artinya kan ini kan bicara tentang apa namanya? Aspirasi Pak Jokowi ingin bergabung sama Partai Golkar, ya. Kami suka, Tapi kami terbuka saja, kami senang saja. tapi Baik, kalau boleh saya tambahkan sedikit, tapi tidak seperti putra bungsunya Pak Jokowi terhadap PSI kan. Ya, saya kira itu berat kalau kalau seperti putra bungsunya Pak Jokowi dengan PSI kemudian itu dilakukan terhadap Golkar, saya kira berat. Kalau kalau menjadi anggota biasa, saya kira mungkin oke ya, orang Golkar mungkin oke gitu. Tapi kalau kemudian mengendalikan organisasi dan lain sebagainya, mungkin eh, Pak Mada, sorry. tapi kalau gini, kalau Anda melihat hubungan Prabowo sama Jokowi, kalau memang betul nanti hasil rekapitulasi manualnya KPU memenangkan Prabowo begitu, Anda melihat akankah Jokowi di pemerintahan Prabowo akan menguntungkan dengan tanda kutip atau justru memberatkan pemerintahannya Prabowo? Kalau menurut saya, kalau dalam persepsi sekarang bahwa beliau Pak Jokowi akan turut campur dalam pemerintahan Pak Prabowo, itu justru akan tidak menguntungkan. Ya, karena Pak Prabowo tidak akan bisa berlaku apapun juga gitu ya. Beliau saya percaya punya tim, punya kebijakan, punya visi sendiri, punya cara untuk melakukan sesuatu gitu yang belum tentu sesuai dengan apa yang dilakukan dengan Pak Jokowi gitu. Kalau kita mau menjadi negara demokratis atau negara modern yang normal, ya selesai masa jabatan ya sudah gitu ya, sudah itu biarkan orang lain yang seberapa pun bagusnya gitu ya. Seperti Obama misalnya, begitu dia mundur, healthcare-nya diancam di sana sini, ya dia cuma bisa pasrah. Ya kalau kalau diteruskan ya oke, kalau enggak ya sudah, saya sudah tidak menjadi presiden lagi gitu. It's not my job. Ya, jadi bahwa gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih lebih kalau kita mau menjadi negara modern beneran, ya itulah yang harus kita Oke, lakukan. terima kasih Pak Mada, terima kasih juga Pak Doli sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Sama-sama. sehat-sehat selalu.